Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaira Cindy Adwina. Kali ini saya akan menjelaskan rancangan sistem informasi atau aplikasi atau perangkat lunak yang saya buat pada tugas sebelumnya, yakni menggunakan UML, ya seperti use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yakni use case diagram, dan SIM saya di sini, sistem informasi saya di sini pada Tokopedia. Use case diagram pada Tokopedia. Nah, admin akan mengelola login admin, update informasi, kelola data produk, laporan penjual. Sedangkan customer akan mengelola login customer, cari toko, pilih produk, isi nama penerima, barang dan alamat, dan transaksi. Dan pemilik toko tugas yang pertama dia akan login pemilik dulu, yang kedua terima data produk dan akan terima laporan penjual dari adminnya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke activity diagram. Activity diagram pada Tokopedia. Yang pertama dimulai dari admin. Admin akan login dulu sebagai admin dan kemudian akan memperbarui tampilan apabila diperlukan atau ada barang atau produk dari para pemilik toko yang harus diupdate, seperti update harga, mungkin update stok, dan lain-lain. Kemudian setelah memperbarui tampilan, setelah itu dilanjutkan oleh customer akan login sebagai customer dan kemudian mencari toko, lalu memilih produk yang mereka butuhkan atau inginkan dan membelinya. Kemudian mereka akan cek dan isi alamat lengkap data mereka dan kemudian melakukan pembayaran. Dari admin yang mengupdate data produk para pemilik toko tadi, kemudian pemilik toko akan login sebagai login akun sebagai pemilik toko. Dan kemudian dengan adanya pembayaran atau pemesanan yang dilakukan oleh customer, maka pemilik toko akan mengecek apa produk yang dipesan dan kemudian mengupdate produk dan data dan stoknya, dan kemudian memenuhi apa keinginan atau pesanan customer tersebut, kemudian mengirim pesanan customer, dan kemudian customer akan menunggu barang lalu menerima barang. Jika barang tidak sesuai, maka customer akan merefund barang tersebut, dan jika barang sesuai, maka jika barang tidak sesuai, maka barang tersebut akan direfund oleh pemilik toko, dan jika barang sesuai, maka customer puas dan para pemilik toko pun akan menerima data penjualannya dan kemudian selesai. Lanjutkan ke sequence diagram. Sequence diagram pada Tokopedia. Nah, di sini admin di sini akan memasukkan user ID dan passwordnya ketika masuk ke dalam aplikasi, dan kemudian akan mengupdate produk dan produk pada toko, dan lalu akan mengelola data produk tersebut, dan kemudian admin akan mendata produk yang telah terjual, lalu admin akan membuat laporan penjualan produk. Ini sequence diagram pemilik toko. Pemilik toko akan login dan memasukkan user ID, password, dan kemudian pemilik toko akan menerima orderan dari customer, produk yang telah dipesan, lalu melihat info pembayarannya, kemudian produknya akan dibayar, memeriksa produk yang telah dibayar. Nah, kemudian pemilik toko akan mendata produk yang telah terjual, dan pemilik toko akan menerima laporan penjualan nantinya dari admin atau dari aplikasinya. Lalu yang ketiga, customer sequence diagram. Customer sini akan login dan memasukkan user ID dan password, lalu mencari toko dan kemudian memilih produk yang diinginkan, lalu membuka menu pembayaran.
dan melengkapi data dan alamat hal-hal yang diharuskan untuk memenuhi pembayaran tersebut, dan kemudian melakukan pembayaran atau transaksi. Kita lanjutkan ke Tokopedia kelas diagram. Tokopedia kelas diagram. Admin di sini akan memasukkan ID user, username, password, dan dia akan bertugas mengupdate informasi, kelola data baju, kelola data transaksi, dan membuat laporan transaksi. User akan login user, mereka akan memasukkan username, password, dan mengecek hal-hal yang ada di dalam aplikasi tersebut seperti data produk yang akan mereka inginkan dan lain-lainnya. Kemudian kita masuk ke sistem aplikasi. Di sini sistem aplikasi akan menyediakan atau menterakan kode baju, nama baju, pokoknya mengenai identitas produk tersebut, dan akan menyediakan menu-menu seperti beranda, kelola barang, kelola transaksi, laporan penjualan, dan logout. Kemudian dari admin, kemudian konsumen akan login, ini memasukkan username, password, nama, mengisi alamat, email, dan nomor telepon, dan akan tertera pilihan barang konsumen dan transaksinya, apakah konsumen tersebut sudah melakukan transaksi atau belum. Dan kemudian dilanjutkan dengan transaksi. Di transaksi tersebut akan tertera ID transaksi, tanggal transaksi, kode transaksi, kode baju, nama baju, warna, harga, jumlah, dan total harga. Dan hal ini akan diinput atau dihapus. Kemudian dari transaksi tersebut dan baju dari transaksi tersebut akan menampilkan baju apa itu, seperti ID bajunya, kode baju, jenis baju, warna, harga. Dan pemilik toko akan login dan memasukkan username, password, nama, jabatan. Dan di sini tugas pemilik toko yakni menerima data baju dan terima laporan penjualan. Nah, hal-hal tadi merupakan UML pada sistem informasi Tokopedia, yang dimulai dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.